Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel dengan saya Puput Puspiturini. Dan dalam kesempatan pada kali ini, saya akan membawakan tema yaitu pengembangan keterampilan dasar guru dalam kegiatan belajar. Yang harus kita ketahui pertama kali adalah mengenai definisinya itu sendiri, yaitu pengertian mengembangkan keterampilan dasar guru dalam kegiatan belajar, di mana mengembangkan keterampilan dasar guru dalam kegiatan belajar sama halnya dengan keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau kita sebut dengan teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behavior yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Hal ini dikutip dari A.S. Gilman pada tahun 1991. Dan sehingga dapat kita simpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar adalah berkenaan dengan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Yang berikutnya adalah keterampilan dasar guru dalam kegiatan belajar. Ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi oleh kita selaku pendidik, yang dalam hal ini adalah guru, dosen, tutor, ataupun juga semacam pendidik ya tentunya. Ini harus memiliki keterampilan-keterampilan yang harus terus dikembangkan. Yang pertama adalah keterampilan menyusun skenario pembelajaran, di mana pengertian keterampilan menyusun skenario pembelajaran ini adalah menyusun tahap atau langkah-langkah urutan kegiatan pembelajaran seperti pendahuluan, penyajian, atau kegiatan inti ya tentunya, serta bagaimana menutup sebuah pembelajaran itu sendiri, serta tindak lanjut untuk yang kegiatan berikutnya apa yang harus dipersiapkan. Jadi ada semacam clue atau kisi-kisi yang akan disampaikan di akhir pertemuan pada sebuah proses pembelajaran. Kemudian, uraian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan memilih media dan alat yang digunakan pengajar maupun peserta didik. Dalam keterampilan menyusun skenario pembelajaran yang dimaksud adalah guru ataupun dosen di sini harus mempersiapkan secara draft yang kita sebut dengan yang namanya adalah RPP. Dalam RPP ini secara detail, ringkas, padat, dan efektif serta efisien akan dituliskan langkah-langkah tahapan demi tahapan dari awal bagaimana pelaksanaan membuka sebuah kelas agar tumbuhnya motivasi si pembelajar untuk mengikuti rangkaian pembelajaran selama beberapa waktu ke depan oleh guru yang mengajari kelasnya. Kemudian dalam tahap pendahuluan dilanjutkan dengan inti, yaitu penyajian materi. Ketika si anak pada tahap pendahuluan sudah merasa termotivasi, sehingga terjalinnya atau terjadinya interaksi di awal antara guru dengan murid ataupun siswa dalam hal ini, tentunya penyajian inti ataupun materi yang disampaikan oleh guru akan terasa lebih mudah dan ringan karena sudah mulai ada interaksi. Artinya sudah muncul ada chemistry. Ya, jadi memang kita dituntut sebagai guru ini adalah untuk kreatif, tidak hanya di tengah ataupun di akhir, tetapi juga dari awal. Ketika kita masuk di dalam kelas dan baru ingin menyampaikan materi.
Baru setelah menyampaikan prolog di awal, pembukaan atau pendahuluan inti. Nah, penutup juga diharapkan benar-benar bisa menjadi stimulus bagi siswa di kelas itu sendiri jika memang ada penugasan sebagai bentuk tindak lanjut dari materi yang diajarkan. Karena nanti di akhir penutup ini akan ada evaluasi dari materi yang diajarkan pada hari tersebut, apakah memang benar-benar sudah berterima atau perlu ada pengulangan di sesi berikutnya. Ya, itu untuk keterampilan pertama yang diringkas dalam bentuk RPP. Yang selanjutnya, masih dalam keterampilan pertama ini ternyata memiliki tujuan. Yang pertama, memberikan pedoman tentang tahap atau langkah-langkah urutan kegiatan dari pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, memberikan panduan tentang uraian kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan baik oleh pengajar maupun peserta didik. Kemudian komponen apa saja yang diperlukan dalam keterampilan menyusun draft ya persiapan pengajaran. Yang pertama, menetapkan tahap atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, menetapkan pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar maupun peserta didik. Dan yang ketiga, ini yang memang sangat menarik tentunya ya, untuk bisa langsung diimplementasikan di dalam kelas pembelajaran, yaitu memilih metode dan strategi yang tepat. Kenapa disampaikan tepat? Karena metode dan strategi ini melihat pada homogenitas, kondisi, situasi siswa-siswa atau siswa-siswi terdidik di dalam kelas kita. Kemudian, prinsip penggunaan. Yaitu yang pertama, tentunya sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan yang kedua, sesuai dengan jenis materi pembelajaran. Apakah fakta, konsep, prinsip, maupun sasaran yang tersedia. Nah, berikutnya keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kalau yang pertama tadi adalah keterampilan mempersiapkan bahan tempurnya sebelum kita masuk ke kelas. Nah, yang sekarang bagaimana kita memunculkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran itu sendiri. Di mana pengertiannya adalah kegiatan membuka pembelajaran didefinisikan sebagai alat ataupun proses yang memasukkan peserta didik dalam keadaan penuh perhatian dan belajar. Ini dikutip dari Brown pada tahun 1991, halaman 98. Dengan tujuan yang pertama, yaitu membuka pembelajaran untuk memusatkan perhatian dan membangkitkan motivasi peserta didik terhadap tugas-tugas yang akan dilakukan ataupun yang harus dilakukan sebagai bagian dari kewajiban pembelajar. Yang kedua, menutup pembelajaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan. Kemudian, tidak hanya tujuan, kita juga ingin mengetahui komponen apa saja. Yang pertama dalam membuka pembelajaran. Pertama, menarik perhatian peserta, yaitu membangkitkan motivasi peserta didik. Yang kedua, menutup pembelajaran. Bagaimana hal ini untuk meninjau kembali materi yang telah dipelajari peserta didik, itu melakukan penilaian dengan berbagai jenis serta teknik. Prinsip penggunaannya yaitu bermakna, berurutan, dan berkesinambungan. Luas, fleksibel, antusias, dan penuh kehangatan. Ya, hakikatnya kita sebagai pendidik ataupun guru adalah orang tua. Kedua, selain orang tua di rumah, sehingga di dalam kelas, kita akan melakukan pendampingan secara totalitas ataupun penuh, bagaimana tujuan pembelajaran yang diharapkan itu tercapai. Sehingga tidak hanya bagaimana membuka, pada saat menutup pun materi yang diajarkan kita harus bisa melakukan refleksi ataupun evaluasi.
kira-kira peserta didik kita ini apakah memang sudah tidak ada kendala dalam menyerap materi yang telah kita sampaikan atau masih menghadapi sedikit kegelisahan atau masih bingung. Ketika hal ini terjadi, maka akan ada strategi cepat dan langsung. Saat itu juga bagaimana melakukan persiapan perbaikan secara konsep ya untuk dilakukan pada pertemuan berikutnya untuk memberikan solusi atas kendala-kendala yang terjadi pada saat proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, keterampilan menjelaskan, di mana memiliki pengertian yaitu memberikan pengertian kepada orang lain. Ini dikutip dari Brown pada tahun 1991 halaman 111. Keterampilan menjelaskan ini merupakan keterampilan ketiga yang harus dimiliki kita sebagai pendidik. Apakah ini bisa dilakukan dengan melatih diri ketika kita menjadi seorang guru? Tentu iya. Di sini kita bisa melakukan pengembangan pribadi dengan berlatih bagaimana public speaking, ya. Kemudian juga bagaimana bisa public speaking artinya kita berkomunikasi di depan banyak orang. Kadang walaupun memiliki karakteristik kepribadian seorang guru yang pemalu, tetapi kalau sudah ada tuntutan profesionalisme dengan keahlian keterampilannya adalah harus bisa menjelaskan materi, maka kalau sudah dilatih lebih dari 2, 3, 4, 5 kali, artinya di jam terbangnya sudah banyak ya, kita yakin bahwa nanti akan terbiasa hal-hal itu dilakukan oleh guru sehingga publikasi komunikasinya sudah akan jauh lebih baik dari hari ke hari ya. Jadi artinya semua proses untuk mencapai tujuan tertentu harus melalui pelatihan ataupun pengembangan yang dilatih secara kontinuitas dan penuh perhatian, artinya kita bisa fokus di sini dengan pastinya kondisi yang sedikit rileks ya, karena kalau sedikit dengan banyak tekanan, stres, ini pun keterampilan kita pun akan terasa berat untuk muncul pada akhirnya nanti. Tapi kalau kita rileks, kita coba membaur dengan situasi dan kondisi yang awalnya kita adalah pribadi pendiam, ketika mengajar maka kita akan menjadi profesionalisme yang sangat-sangat aktif di dalamnya. Oke, selanjutnya tujuan, di mana tujuan ini adalah satu, membantu peserta didik dalam memahami fakta, konsep, prinsip, atau prosedur, serta membantu memecahkan permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melibatkan peserta didik untuk berpikir serta mengkomunikasikan ide dan gagasannya. Komponennya adalah pembawa pesan, isi pesan, media dan alat, serta penerima pesan. Kemudian prinsip penggunaan. Yang pertama, pastinya bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, sesuai dengan karakteristik dan kemampuan si pengajar. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dipelajari, serta kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat, keterampilan bertanya. Ini pun adalah salah satu indikator yang harus dimiliki oleh kita seorang guru. Ya, yaitu bertanya merupakan kegiatan pengajaran dalam menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, baik pertanyaan dasar maupun pertanyaan lanjut. Pertanyaan dasar itu awal, permulaan. Ternyata ketika dia memberikan pertanyaan tentang sesuatu hal, ada keterkaitan dengan berikutnya. Dia ingin tahu, misalnya gini, kita sebagai guru bertanya kepada siswa, anak-anak, untuk contoh soal nomor 1, mata pelajaran matematika penjumlahan, apakah sudah bisa dikerjakan? Dijawab, oh
sudah Bu, tapi kalau penjumlahannya yang dengan koma desimal itu bagaimana ya Bu? Nah, si siswanya balik bertanya, akhirnya kita menjelaskan, oh iya, kalau yang ini dengan langkah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ya. Nah, ketika sudah sampai tahap itu, si guru bertanya kembali, apakah dengan penjumlahan yang lebih kompleks, adik-adik sudah bisa mengerjakan atau anak-anak sudah bisa mengerjakan kembali? Dijawab, bisa. Nah, artinya ada keterkaitan pertanyaan dasar awal dengan yang kedua tadi. Itu adalah pertanyaan lanjut dari orang yang, bukan yang dari orang yang sama, artinya si guru ini meningkatkan kapasitas pertanyaannya untuk lebih kompleks. Tujuannya dari keterampilan bertanya dari seorang guru ya, di sini bukan siswa yang memiliki keterampilan bertanya itu sendiri, mengurangi dominasi pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Artinya ada interaksi dua arah dari guru terhadap siswa dan dari siswa terhadap guru. Yang kedua, mendorong keberanian peserta didik untuk dapat berpendapat. Nah, melatih keberanian. Ini yang memang harus kita lakukan terhadap peserta didik. Apalagi siswa-siswa yang masih di sekolah dasar dan tingkat sekolah kelas rendah, yaitu 1, 2, 3. Kita harus melatih itu terus, agar mereka bisa tampil secara mandiri di tahapan sekolah tingkat atasnya. Komponen. Yang pertama, pertanyaan diajukan secara jelas. Itulah kita, agar siswa memahami apa yang kita tanyakan. Yang kedua, pertanyaan ini bersifat memancing, yaitu pendapat atau keaktifan peserta didik. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan acuan tentunya ya kepada si siswa. Prinsip untuk bertanya adalah yang pertama, serius tapi santai. Kemudian tumbuhkan kehangatan dan antusias dari siswa. Antusiasnya dari siswa, tapi kalau kehangatan itu dari kita selaku guru. Ya, kita mengayomi, kita memberikan contoh terhadap siswa. Kita ini orang tua kedua di sekolah, selain orang tuanya di rumah, sehingga mereka berharap penuh terhadap gurunya yang mewakili orang tuanya benar-benar bisa memberikan kasih sayang dalam proses pemberian materi ini sendiri ya. Dan saya yakin calon-calon guru ya di kelas ini tentunya pasti memberikan yang terbaik ke depannya. Yang kedua, langkah mengajukan pertanyaan. Ya, yang pertama, kita harus beritahu peserta didik. Ajukan pertanyaan, berikan waktu jeda, dan tunjuk peserta didik untuk menjawab. Coba lempar ke peserta didik lain, kemudian konfirmasi oleh pengajar. Jadi kita boleh secara random menunjuk salah satu peserta. Biasanya guru memilih peserta yang pertama memang dia sudah sangat cepat memahami materi, sehingga kenapa dia ditunjuk pertama untuk menjawab atas pertanyaan kita adalah menjadi stimulus bagi teman-teman yang lain. Atau yang kedua, kita bisa lontarkan pertanyaan kepada siswa yang kelihatannya masih sedikit bingung atau mengalami kendala, dengan tujuan bukan untuk mempermalukan siswa itu sendiri, tetapi kita lakukan dengan pendekatan yang baik terhadap siswa itu sendiri, dalam memberikan pertanyaan dengan bahasa yang lugas, kemudian bahasa yang hangat, dan lakukan pendekatan secara gesture body kita, dekatkan kepada siswa dan kita tepuk pundaknya, baru berikan pertanyaan. Ya, jadi kalau dengan cara seperti itu, Ibu yakin si peserta didik tidak akan merasa nervous, tapi malah merasa diayomi. Selanjutnya, keterampilan memberikan penguatan atau supporting, di mana penguatan ini dimaksudkan adalah respon positif dari pengajar kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan atau perilaku behavior tertentu secara baik. Misal tadi ya, bertanya A, B, kemudian kompleks ke C. Ternyata dia juga masih bisa menjawab. Kita berikan penguatan apresiasi. Misalnya gini, oh jawabannya bagus atau pertanyaannya bagus sekali.
Ya, pertanyaannya ternyata sudah sampai sejauh ini kalian semua pintar. Ada kalimat penguatan seperti itu memberikan apresiasi. Ya, jangan lupa siswa itu senang jika dipuji, tetapi pujian kita jangan sampai membuat siswa ini menjebloskan dirinya dalam awang-awang bahasa yang indah sehingga dia lupa untuk terus belajar. Ingat, hati-hati dalam memberikan apresiasi itu sendiri juga. Tujuan dari melakukan penguatan tadi, yang pertama adalah menumbuhkan perhatian peserta didik tentunya. Yang kedua, memotivasi peserta didik terhadap pencapaian kompetensi. Yang ketiga, mengendalikan berkembangnya perilaku negatif dan mendorong tumbuhnya perilaku positif dan produktif. Komponennya adalah yang pertama, penguatan secara verbal. Kemudian penguatan secara nonverbal. Yang ketiga, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Yang keempat, penguatan berupa simbol dan benda. Prinsipnya yaitu kehangatan dan antusias. Yang kedua, kebermaknaan. Yang ketiga, hindari penggunaan penguatan negatif. Dan yang keempat, penggunaan penguatan secara bervariasi untuk menghindari kejenuhan itu sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami ya poin-poin yang ada di slide ini. Yang keenam, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran, di mana media pembelajaran merupakan wahana penyalur pesan atau informasi belajar. Tujuannya mengkonkretkan konsep-konsep yang bersifat abstrak kepada siswa didik kita, sehingga dapat mengurangi verbalisme. Dan yang ketiga, membangkitkan motivasi, sehingga dapat memperbesar perhatian individual siswa untuk terus belajar dan meningkatkan potensi dirinya. Komponen. Dalam kegiatan interaksi antara siswa dengan lingkungan, fungsi media dapat diketahui berdasarkan fungsi-fungsi media berikut, yaitu fiksasi, manipulatif, dan distributif. Prinsipnya yaitu pertama, tepat guna. Yang kedua, daya guna. Media dan alat pembelajaran yang digunakan mampu memotivasi peserta didik untuk lebih giat lagi dalam belajar. Pada perkembangan saat ini, media yang sering dilakukan dalam proses pengajaran, karena pada masa pandemi COVID, sehingga yang kita lakukan beralih kepada aplikasi. Yang salah satu contohnya adalah aplikasi Zoom. Medianya adalah PowerPoint ataupun realia gambar, ya, dan juga bisa media video. Aplikasinya selain Zoom adalah menggunakan media sosial seperti WhatsApp Group. Jadi kalau kita menggunakan media video, maka video-video itu bisa kita share di grup WA peserta didik, ataupun juga bisa kita share di dalam media online seperti YouTube, sehingga siswa-siswa tinggal klik link yang ada. Strategi pengajarannya bisa interaktif seperti tatap muka di Zoom, ya, kalau untuk masa pandemi COVID seperti ini, atau strategi pengajaran yang kita gunakan seperti sistem aplikasi yang sudah ada di sekolah masing-masing, ya. Namun tentunya ini perlu infrastruktur yang sangat besar dipersiapkan atau berbasis cloud. Ini tergantung sekolahnya lagi ya. Kalau untuk sekolah-sekolah mungkin masih jarang, yang digunakan banyaknya adalah di sekolah perguruan tinggi atau kampus-kampus ya. Nah, yang kita optimalkan kalau strategi dalam pandemi COVID adalah banyaknya strategi pengajaran interaktif menggunakan beberapa media seperti video, gambar, dan juga
PowerPoint ya, di mana PowerPoint bisa keduanya, gambar dan audio atau suara. Untuk anak-anak tingkat sekolah dasar ini sangat membantu sekali dengan media-media yang tadi saya sebutkan, lebih interaktif, kemudian juga mereka lebih senang melihat varian gambar-gambar dan warna yang digunakan oleh guru dalam mempresentasikan materi ajarnya. Selebihnya dengan strategi penugasan kemandirian, karena sekarang masa pandemi COVID ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan pengelompokan dengan jumlah yang cukup besar. Artinya pendampingan orang tua saat ini dibutuhkan untuk penuntasan tugas-tugas secara mandiri di rumah ya. Oke, selanjutnya yang ketujuh adalah keterampilan mengadakan evaluasi, di mana variasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan adalah perubahan-perubahan kegiatan pengajaran dalam konteks interaksi pembelajaran yang meliputi gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, pola interaksi dengan peserta didik, dan stimulasi. Ya, jadi di akhir pembelajaran kita sebagai guru harus mampu melakukan evaluasi dari kegiatan pengajaran yang telah kita berikan atau kita lakukan terhadap peserta didik kita. Kira-kira yang pertama yang kita lihat adalah dari sisi si peserta didik. Dengan metode strategi yang kita gunakan, dengan persiapan yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan bahan ajar yang sudah kita persiapkan tentunya, mengacu pada konteks pembahasan tujuan pembelajaran pada hari itu, apakah masih terdapat kendala? Kalaupun itu masih ada, akan menjadi catatan dan kita lakukan perbaikan di pertemuan berikutnya dengan menambah dan ataupun mengulas materi yang masih dirasa kurang paham bagi sebagian besar siswa, atau jika memang memungkinkan, kalau memang peserta didik yang mengalami kendala terhadap materi tersebut hanya 1-2 orang, kita bisa lakukan secara personal. Jadi kita selaku guru dapat menghubungi secara pribadi dengan memberikan arahan pembelajaran secara interpersonal antara guru dengan siswa yang bukan bermasalah ya, artinya memiliki kendala, agar proses pembelajaran minggu depannya atau pertemuan selanjutnya tidak terkendala. Jadi kita terus maju. Ini kembali kita sebagai pendidik tentunya terpanggil sisi pengabdian. Ya, memang perlu investasi waktu di sini dan perhatian terhadap siswa didik kita, tetapi pada akhirnya kita yakin akan mendapatkan kepuasan tersendiri dari apa yang kita lakukan atas evaluasi pembelajaran yang telah kita lalui. Selanjutnya, tujuannya mengatasi kebosanan peserta didik. Yang kedua, menjadikan proses pembelajaran lebih hidup dan lebih bermakna. Komponennya adalah variasi dalam gaya mengajar meliputi variasi suara, variasi kontak pandang, variasi gerakan badan atau anggota badan dan mimik muka atau wajah, kemudian pergantian posisi pengajar maupun peserta didik. Jadi guru itu jangan stuck di depan saja dan di antara whiteboard sama meja dan kursinya, tidak. Kalau nanti sudah mulai interaksi pembelajaran di dalam kelas konvensional, kita harus mobile, keliling. Selain melakukan pendekatan terhadap siswa, juga kita suasana belajarnya agar tidak jenuh, terpusat hanya kita di depan. Kita menunjukkan bahwa kita perhatian dengan semuanya. Ya, yang kedua, variasi dalam pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, variasi pola interaksi. Prinsip penggunaannya adalah 1, tepat guna, yang kedua adalah daya guna, yang ketiga sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu kognitif, afektif, ataupun psikomotorik, berdasarkan referensi dari Bloom. Teori dari Bloom ya. Yang ke-8, keterampilan membimbing sebuah diskusi, di mana diskusi dapat dipandang sebagai suatu perbincangan dengan tujuan tertentu, yaitu menurut Brown 135, di mana tujuannya adalah proses diskusi berkelompok yang dilakukan oleh peserta didik dapat berjalan baik dan mencapai hasil yang diharapkan secara efisien dan efektif. Kedua,
Proses berbagi pengalaman atau informasi, mengkonstruksi konsep, mengambil keputusan, atau memecahkan masalah dapat berjalan dengan baik. Komponen, yaitu memusatkan perhatian, memperjelas masalah serta urunan pendapat, dan di mana prinsip penggunaannya adalah prinsip yang harus diperhatikan, diusahakan diskusi berlangsung secara terbuka. Kemudian adanya keterbatasan, kita batasi waktunya, kita batasi jumlah kelompoknya, ya terkait dengan tema. Dan yang berikutnya adalah memerlukan banyak waktu, lebih-lebih jika fokus diskusi tidak kurang terarah, atau memang di sini diperlukanlah perhatian kita sebagai pendidik untuk mengarahkan secara keseluruhan. Selanjutnya, keterampilan melakukan penilaian, di mana penilaian merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan capaian hasil belajar peserta didik setelah menjalani proses pembelajaran. Tujuannya adalah meningkatkan atau memotivasi belajar peserta didik. Yang kedua, memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Komponennya adalah dapat digunakan berbagai bentuk tagihan atau penugasan ya. Yang kedua, bentuk instrumen yang dapat dipilih diantaranya adalah pilihan ganda, uraian objektif, menjodohkan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian prinsip penggunaannya yaitu pertama dengan menggunakan alat penilaian yang sesuai tentunya. Yang kedua, mengembangkan alat penilaian misalnya penilaian 5P, paper and pencils, portfolio, performance, project, and product. Ini menurut Swarna tahun 2012. Yang ke-10, keterampilan mengelola kelas. Di mana mengelola kelas dapat diartikan sebagai upaya menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal terkait dengan proses pembelajaran. Tujuannya adalah tentunya mendorong peserta didik mengembangkan tanggung jawab individual terhadap perilakunya. Yang kedua, membantu peserta didik mengerti arah perilaku yang sesuai. Yang ketiga, menimbulkan rasa tanggung jawab pada setiap peserta didik dalam tugas dan berperilaku positif. Komponen memberikan petunjuk yang jelas pada setiap kegiatan pembelajaran merupakan bagian dari komponen itu sendiri. Yang kedua, komponennya adalah mengarahkan perilaku pada pencapaian kompetensi secara optimal. Yang ketiga, mengelola kelompok, baik dalam bentuk kelompok kecil, maupun sedang, dan besar. Kemudian prinsip penggunaan, menekankan pada perilaku yang positif, penanaman disiplin, tentunya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kedua, hindari pemberian informasi yang berlebihan, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan, artinya kita harus disiplin waktu ya. Kemudian berkepanjangan atau bertele-tele dalam pemecahan permasalahan dan seringnya memberikan penjelasan yang tidak relevan dengan materi pembahasan. Ini yang harus dihindari oleh kita selaku peserta pendidik ya, nanti jika menjadi seorang guru. Kemudian pentingnya keterampilan dasar guru dalam proses pembelajaran adalah di mana keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap guru agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan bermanfaat. Salah satunya adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan ini bukanlah hal yang mudah dan juga bukan hal yang sulit tentunya. Tapi terkadang guru lupa akan pentingnya keterampilan ini. Karena guru sering berpikir hal yang terpenting hanya memberikan materi kepada siswa, itu udah cukup. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk dapat menciptakan pro-kondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan pembelajaran. Sedangkan menutup pelajaran atau close adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan pada sesi kali ini, mengembangkan keterampilan dasar guru dalam kegiatan belajar sama halnya dengan keterampilan dasar mengajar, dan keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau more specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru.
dosen, instruktur, ataupun widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Yang dikutip dari A.S. Gilman tahun 1991, dan mengajar bukan hanya sekedar proses penyampaian materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Dalam mencapai kesuksesan dalam sebuah pembelajaran, guru berupaya menjadikan anak memiliki keterampilan belajar yang baik, mencakup keterampilan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan dalam mengembangkan diri, keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, dan keterampilan untuk hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis. Pengembangan kreativitas membutuhkan kemampuan mendayagunakan potensi-potensi yang ada, baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Mungkin itu yang saya dapat informasikan pada materi pertemuan kali ini. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Jangan lupa di-subscribe untuk channel Puput Puspitorini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.